Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia nikmat dan rahmat yang dicurahkan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita senantiasa diberikan taufik dan kekuatan untuk tetap istiqamah menapaki sunnah Nabi. Ilmu pengetahuan biasa dikatakan sebagai jendela dunia. Dengan ilmu pengetahuan kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa beraktivitas, kita bisa bekerja, kita bisa berinteraksi dengan siapapun. Yang jelas bahwa ilmu pengetahuan memiliki urgensi yang sangat tinggi. Di dalam Islam, ilmu ditempatkan di posisi yang sangat tinggi sekali, disejajarkan dengan keimanan. Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang mendapatkan kelebihan ilmu atau memiliki kelebihan ilmu itu diangkat derajatnya lebih tinggi. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu itu beberapa derajat. Nah, urgensi ilmu ini ditegaskan oleh para ulama. Dia harus senantiasa ditempatkan di posisi prioritas, dikedepankan, didahulukan, diutamakan sebelum yang lain-lainnya. Sehingga ada ungkapan yang sangat terkenal, al-ilmu qabla al-qawl wal-amal. Ini dari para ulama salafus saleh, bahwa ilmu itu harus mendahului ucapan dan perbuatan. Karena kalau kita tanpa ilmu, kita mau berucap apa yang kita ucapkan? Kita mau beramal, kalau tanpa ilmu apa yang kita amal? Ya, berilmu apa berucap kan berdakwah. Nah, sehingga ketika kita ingin berucap, kita ingin beramal, maka itu ilmu dulu. Bahkan di dalam kita berakidah, kita beriman, kita Allah Ta'ala berfirman dalam surah Muhammad surat 47 ayat 19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir lahu. Maka berilmulah, maka ketahuilah bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Ta'ala. Dalam berakidah, dalam bertauhid pun kita harus berilmu dulu. Nah, karena ini yang akan jadi landasan. Karena tanpa ilmu, maka amal kita bisa tidak benar, bisa salah arah, dan yang paling penting adalah tidak sah dan tidak diterima. Karena para ulama sepakat bahwa syarat diterimanya amal ibadah itu yang pertama ikhlas, amal dilakukan dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah amal dan ibadah dilakukan dengan benar. Nah, dengan benar itu ya berarti harus berdasarkan ilmu. Sementara kalau tanpa ilmu, maka masya Allah, jadi disebutkan seorang yang berdakwah menyeru kepada kebaikan, yaitu kalau dengan ilmu yang benar sehingga yang diserukan betul-betul merupakan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang berlipat. Pahala menyeru itu sendiri pertama, yang kedua pahala yang Allah berikan sesuai dengan pahala setiap orang yang mengikuti ajakannya ketika ajakannya itu benar. Tapi sebaliknya, ketika seseorang karena lemahnya ilmu, karena ketidaktahuan, itu mengajak kepada kesesatan, kepada kesalahan karena tidak tahu, maka dia dosa, dan kemudian dia menanggung dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya. Dalam hadis, man da'a ila huda kana lahu min ajri mithlu ujuri man tabi'ahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an, wa man da'a ila dhalalah kana 'alaihi min al-wizri mithlu awzari man tabi'ahu min ghairi ayat muslim awzarihim syai'an. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, kepada kebenaran, kepada kebaikan, karena dasarnya ilmu,
maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan karena tidak tahu, maka kesesatan itu akan berakibat dosa. Dia kena dosa seperti dosa orang-orang yang mengikuti ajakannya itu karena dia. Oleh karena itu, marilah kita bekali diri kita, kuatkan diri kita dengan ilmu agar amal kita benar dan diterima, agar ajakan dan dakwah kita, kata-kata kita itu juga benar dan sesuai dengan arahan, sehingga dengan begitu maka amal, ibadah dan ucapan kita, dakwah kita juga akan diterima oleh Allah SWT, sampai juga memberikan manfaat yang besar di dunia wal akhirat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum.